Ini kita akan berbicara tentang wanita yang mulia, wanita terbaik yang pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ummuna, ibunda kita, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi materi kita tentang istri Nabi yang mulia, Sayyidah Khadijah. Beliau ini banyak keutamaannya. Innaha ummul mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurasyiyah dari suku Quraisy, al-Asadiyah dari marga al-Asadiyah. Wahia min afdhali nisa'il alam, wahia min afdhali nisa'il ummah, dan beliau adalah seutama-utama wanita dari umat ini, wanita yang paling utama dari umat ini. Wulidat qabla amal fil bi 15 sanah. Beliau lahir sebelum tahun gajah, yaitu 15 tahun sebelum terjadinya pasukan bergajah menyerang kota Makkah. Berarti selisihnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir adalah 15 tahun. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir 15 tahun itu lahirlah Khadijah. Berarti Khadijah lebih tua 15 tahun. Wa kanat min awsati Quraisyin nasaba. Beliau adalah orang Quraisy yang nasabnya tinggi, yang paling tengah nasabnya, maksudnya paling tinggi nasabnya. Wa a'dhamuhum syarafa, dan beliau adalah wanita Arab yang paling agung kemuliaannya. Hatta idza balaghat urifat bit-Tahirah. Semenjak beliau balik, beliau dijuluki oleh orang-orang jahiliyah, dijuluki oleh orang-orang pada waktu itu dengan sebutan At-Tahirah, wanita yang suci. Dijulukannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah At-Tahirah, wanita yang suci. Mengapa beliau dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci? Litarkiha ma kanat taf'aluhu nisa'ul jahiliyah. Beliau diberi julukan At-Tahirah, wanita yang suci, karena pada waktu itu beliau meninggalkan adat-adat jahiliyah yang biasanya dikerjakan oleh wanita-wanita kafir pada waktu itu. Dan di antara adat-adat jahiliyah yang dilakukan oleh wanita-wanita pada zaman itu adalah tabarruj. Mereka berhias, menampakkan auratnya, kelihatan perutnya, mereka berlenggak-lenggok, mereka bernyanyi, ya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Tidak ikut kebiasaan wanita-wanita Arab jahiliyah, berhias, membuka aurat. Tidak pernah Sayyidah Khadijah melakukan itu. Dan di antara kebiasaan wanita jahiliyah pada waktu itu adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi dulu orang Arab jahiliyah itu wanitanya kalau mau tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka telanjang, kemudian rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut-ikutan, ya, kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan dulu wanita-wanita Arab itu jahiliyah, kalau sudah waktunya nikah kok belum datang laki-laki, maka wanita jahiliyah pada waktu itu menancapkan bendera di rumahnya.
Yang itu artinya wanita ini siap untuk dikumpuli siapa saja laki-laki yang mau silakan masuk. Jadi dulu itu kalau ada wanita yang sudah siap menikah belum ada jodohnya menancapkan bendera di rumahnya. Artinya open, buka, siap, silakan masuk yang mau. Karena masuklah berkumpul, bergaul ya di kamar dengan wanita tersebut. Satu laki-laki, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sampai 10. Nah nanti kalau wanita ini mengandung, maka wanita ini mendatangkan dukun. Dan semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya dikumpulkan semua. Dan ketika bayi ini lahir, maka dilihat, dicocokkan wajahnya sama orang-orang yang banyak ini, terus ditunjuk oleh mbah dukun. Ini jabang bayi adalah anaknya Fulan dan Fulan harus mau jadi bapaknya. Itu cara pernikahan jahiliyah. Nah itu Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut acara-acara kayak gitu. Tidak pernah tabarruj, tidak pernah membuka aurat. Beliau juga tidak melakukan ritual-ritual negatif, tidak mau. Makanya beliau dijuluki At-Thahirah, wanita suci pada waktu itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkenalan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 20-an ke atas, menjelang 25 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki profesi yaitu berdagang. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya, janda dan kaya raya. Janda, kaya raya, terhormat, bangsawan, nasabnya tinggi, kaya raya. Sehingga banyak ya orang-orang Quraisy, baik pemudanya maupun ya para dudanya, semua antri ingin menikahi Khadijah. Terhormat, kaya raya, cerdas, ya, menjaga kesucian dirinya. Juga banyak laki-laki yang datang berusaha meminang Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya Sayyidah Khadijah pada waktu itu nggak srek sama laki-laki yang banyak yang antri ingin melamar dirinya. Nggak ada yang cocok, ditolak semuanya. Di saat seperti itu Khadijah ingin konsentrasi mengembangkan perniagaannya. Lah, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak belum jadi nabi sudah dijuluki oleh orang kafir Quraisy dengan julukan Al-Amin. Bahkan sebelum jadi nabi sekalipun Rasulullah itu sudah memiliki gelar Al-Amin, manusia yang terpercaya, manusia yang amanat. Wah, Rasul itu wajahnya ganteng, perangainya bagus, akhlaknya mulia, dan beliau punya skill dalam berniaga. Akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak kerjasama sebagai karyawan atau sebagai orang yang diupah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang, membawa hartanya Khadijah digunakan untuk berdagang ke negeri Syam. Dan kita tahu orang Mekah itu menyandarkan perekonomiannya pada dagang. Dan mereka dagang musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW membawa hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, harta yang banyak, dikembangkan, ya, diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan pada waktu itu Khadijah menjadikan Rasulullah bersama seorang laki-laki. Laki-laki ini budaknya Khadijah, disuruh menemani Rasulullah. Itu belum jadi Rasul pada waktu itu. Namanya budak ini adalah Maisarah, ya, namanya adalah apa? Maisarah. Maisarah ini budak kecil, gulam itu budak kecil ya, miliknya Khadijah. Sudah, kamu wahai Maisarah, berangkatlah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Syam untuk berdagang,
untuk membantulah begitu. Ya, untuk membantu Rasulullah SAW. Jadi Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau ada perempuan kok namanya Maisarah ya berbeda dengan kisah ini. Kalau kisah ini Maisarah di sini laki-laki. Jadi berangkatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah, seorang laki-laki budaknya Khadijah yang masih kecil ya, hulam, berangkat ke negeri Syam. Selesai, dan dalam perjalanan ini Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang baik dalam safar maupun dalam jual beli, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Maka datanglah waktunya pulang dari negeri Syam sampai ke negeri Mekah. Sampai di negeri Mekah, maka kagetlah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid karena mendapatkan perniagaannya untung besar, laba yang besar yang tidak pernah selama ini untung sebesar itu. Maka Khadijah ini tanya ke Maisarah ya tentang kok bisa seperti ini. Maka Maisarah berkata kepada Rasul, kepada tuannya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wahai majikanku, ini tidak pernah ada orang kayak Muhammad SAW. Ya, akhlaknya baik, dalam safar tidak egois, dalam berniaga jujur, tidak menyembunyikan aib, tidak berdusta. Orangnya baik, disenangi orang banyak, sehingga laris dan untung banyak. Dan perhatikan ya, di sini ada faedah penting ini. Umar bin Khattab itu kalau ada orang bersaksi dan mengatakan bahwa fulan itu orang baik, maka Umar berkata, kamu yang mengatakan bahwa fulan ini orang baik, apakah kamu pernah safar bareng dengannya? Kalau orangnya itu mengatakan, enggak, aku belum pernah safar bareng dia, kata Umar, kamu belum kenal orang ini. Jadi Umar bin Khattab itu kalau di pengadilan ada saksi yang memberi tazkiyah, memberi rekomendasi dan memuji seseorang, ditanya sama Umar, kamu pernah safar dengannya? Belum pernah. Apa kamu sudah pernah muamalah menggunakan uang dengan orang ini? Bermuamalah uang, bisnis, duit gitu ya. Apakah kamu pernah safar bareng orang ini? Dan apakah kamu sudah pernah bermuamalah, terutama urusan duit sama orang ini? Kalau dijawab orang itu, aku belum pernah ya melakukan itu dengan orang ini. Kata Umar, berarti kamu belum kenal siapa orang ini. Berarti orang itu baik apa tidaknya bisa dilihat dari dua hal. Ketika dia safar, orang itu kalau safar akan nampak wujud aslinya. Orang itu kalau safar bepergian jauh bersama orang banyak itu akan kelihatan nampak wujud aslinya. Watak aslinya akan kelihatan. Orang ini egois apa enggak, penyabar apa enggak, bisa kerja sama apa enggak. Itu akan kelihatan. Orang kalau safar akan kelihatan. Yang kedua dalam urusan muamalah, dan kebetulan dua-duanya itu sudah dilihat langsung oleh Maisarah, budaknya Khadijah. Jadi benar-benar ketika safar melihat akhlak yang baik, tidak egois, akhlak yang mulia, bisa kerjasama. Dan ketika urusan duit muamalah, Rasulullah juga orangnya tidak berkhianat, orangnya jujur. Sehingga dua kategori ini sudah masuk bahwa Rasulullah adalah orang yang baik. Maka disampaikan semuanya oleh Maisarah kepada Khadijah. Akhirnya tertambatlah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hatinya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya menyampaikannya itu loh, gimana? Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah ini ya pengen nikah dan melihat Rasulullah itu kesengsem. Ya, orangnya baik, ya pintar dagang, akhlaknya luar biasa, nasabnya tinggi, orangnya ganteng. Wah, luar biasa, sempurna Rasulullah ini. Karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Semua perilaku Nabi itu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Makanya jatuh hati Khadijah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dilakukan? Maka Khadijah gimana caranya? Curhat sama teman akrabnya, namanya Nafisah binti
binti Munabbih ya, di sini kalau nggak salah ya, binti Munabbih ya, Nafisah namanya. Maka Nafisah mengatakan, kalau begitu ya sudah, biarkan aku yang pergi ke Muhammad menyampaikan hal ini kepada Muhammad SAW. Ini dalil kemuliaannya Khadijah. Ada rasa malu pada dirinya. Padahal kan janda loh, dia bukan perawan. Kalau perawan wajar. Kalau janda itu biasanya nggak pakai malu, langsung datang. Itu janda soalnya. Lah, ini menunjukkan bagaimana kesucian Khadijah. Dia nggak langsung datangi Muhammad SAW. Ya Muhammad, mau nggak kamu nikah sama aku? Pertama karena dia janda, bukan perawan. Kalau perawan lu malu-malu. Ini beliau janda. Dua, beliau ini posisinya bisa dikatakan atasan. Kalau mau bisa aja tuh. Dan mengatakan ke Nabi, Muhammad kamu mau ya nikah sama saya? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Khadijah. Dia menjaga hatinya dan menjaga kemuliaannya. Maka dia melalui perantara. Perantaranya namanya Nafisah. Jadi Nafisah datang ke Nabi. Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Khadijah melalui Nafisah tadi itu, maka Rasulullah SAW langsung radhiya bidzalik, langsung setuju Rasulullah, nggak pakai mikir, naam gitu ya, setuju Rasulullah SAW. Nah, setelah setuju, Rasulullah SAW datang ke paman beliau, paman-pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Lahab masih cinta Nabi, waktu Nabi belum jadi Rasul. Kemudian paman-paman yang lain didatangi sama Rasulullah SAW, pamannya setuju semua. Maka pamannya Rasulullah datang ke keluarganya Khadijah melamar. Dilamar. Akhirnya terjadilah akad pernikahan. Ya, pada waktu itu kurang lebih 2 bulan setelah kembali dari negeri Syam. Terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dan Khadijah, ya, dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin-pemimpin suku Mudhar datang semuanya. Dan pada waktu itu umurnya Khadijah 40 tahun. 40 tahun itu Hijriyah ya, bukan Masehi. Berarti kalau dikonversi ke Masehi berarti nggak sampai 40 tahun. Umurnya Rasulullah 63 itu Hijriyah, bukan Qamariyah. Kalau Qamari bukan Syamsiyah, bukan Masehi. Kalau dimasehikan umurnya Nabi nggak sampai 63, nggak sampai. Karena itu hitungan kalender Hijriyah. Maksudnya kalender Qamariyah maksud saya. Oke ya. Dan umurnya Nabi pada waktu itu 25. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan mahar ya 20 unta muda kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman, wa kanat yauma idzin afdal nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqla. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah wanita yang paling utama di Makkah. Wanita yang paling utama di Quraisy. Ya, nasabnya, kekayaannya, kecerdasannya. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajha Rasulullah. Dan beliau adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yatazawwaj 'alaiha ghairuha hatta matat. Dan Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun ya sampai wafatnya Sayyidah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah tidak berpoligami selama Khadijah masih hidup. Wa kullu awal, dari pernikahan ini Rasulullah memperoleh anak. Dari pernikahan ini Rasulullah memperoleh anak banyak. Ada 6 putranya Rasulullah dari Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya Rasulullah dijuluki Abul Qasim. Kunyahnya Rasulullah adalah Abul Qasim, ayahnya Qasim. Kemudian Zainab. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah. Kemudian Abdullah. 6 putra-putrinya Rasulullah dari Khadijah binti Khuwailid. Wa mata banuhu kulluhum fi sighorihim. Semua putranya Nabi wafat ketika masih kecil, belum balik. Adapun seluruh putri-putrinya Nabi hidup sampai masuk Islam, menjumpai masa Islam. Menjumpai masa Islam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Siapa Khadijah binti Khuwailid?
Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mensifati tentang Sayyidah Khadijah. Qala Az-Zahabi rahimahullah, kanat Khadijatu aqilatan jalilatan dayyanatan mutadayyinatan masunatan karimatan min ahlil jannah. Kata beliau, Khadijah adalah wanita yang cerdas, yang mulia, yang punya agama, yang terjaga, yang mulia, min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusni 'alaiha, dan Rasulullah selalu muji-muji Khadijah. Saya belum menceritakan keutamaan Khadijah secara terperinci 1, 2, 3, 4. Nanti saya jelaskan itu. Ini masih kisah permulaan. Ya, yusni 'alaiha, Rasul selalu memuji-muji Khadijah. Bahkan ketika Khadijah wafat selalu dipuji Nabi di depan istri-istrinya. Wa yufadhiluha ala sairi ummahatil mu'minin, dan Rasulullah selalu mengutamakan Khadijah daripada seluruh istri-istrinya. Wa yubalik fi ta'dhimiha, dan Rasulullah sangat menjunjung tinggi, sangat berlebihan, bukan berlebihan, sangat benar-benar mengagungkan dan memuji istri tercinta. Dan Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah selalu nyebut, dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah, disebut-sebut terus. Nanti saya cerangkan secara detail nanti. Sebelum kita berbicara tentang keutamaan Sayyidah Khadijah secara khusus, terperinci 1, 2, 3, 4, kita akan ceritakan dulu bagaimana peran Khadijah di awal-awal masa dakwah, di awal-awal menyertai Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan, karena saya bacakan hadis yang lumayan panjang ini. Karena awal ma budi'a bihil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu itu berupa mimpi-mimpi yang baik. Rasulullah dikasih mimpi sama Allah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subuh, dan Rasulullah tidak melihat mimpi kecuali datang seperti falak, waktu falak subuh. Dan pada waktu itu umur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, Rasulullah dijadikan oleh Allah senang menyendiri. Hubbiba ilaihil khala, Rasulullah senang menyendiri. Dan biasanya Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Ya, untuk apa? Untuk beribadah di sana. Ya, beberapa hari. Ya, wahwa ta'abbud al-layali ulatil adad qabla an yarja ila ahli fayatazawwadu lidzalika thumma yarja ila Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu dipersiapkan bekalnya oleh Khadijah. Coba bayangkan. Bayangkan seandainya zaman sekarang ada suami nggak kerja misalnya, izin iktikaf di masjid, apa nggak marah istrinya? Waktunya kerja. Ini Rasulullah nggak izin, bukan izin, berkata kepada Khadijah, aku ingin menyendiri di Gua Hira. Apa yang dilakukan Khadijah? Baik, perhatikan bagaimana baiknya Khadijah ini. Ketika Rasulullah punya niatan untuk bertahanus, yakni berta'abbud di Gua Hira sambil menyendiri merenungkan kejadian alam semesta ini. Ketika Rasulullah SAW melihat di sana ada orang nyembah patung, Rasulullah melihat sana ada seorang yang menikahi istri bapaknya, Rasulullah mungkin melihat wanita, bayi, perempuan dikubur hidup-hidup, ada orang mutus silaturahim, ada orang berbakti ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, ada orang nyembah patung, ada orang buat patung dijual, disembah. Rasulullah melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala tancapkan dalam hati Rasulullah perasaan ingin menyendiri. Ingin menyendiri karena melihat kondisi yang seperti ini. Dan pada waktu itu Rasulullah bilang ke Khadijah, dan Khadijah tidak mengatakan ngapain ke sana, ngapain ke Bukit Hira atau ke Gua Hira yang naik tinggi-tinggi. Mendingan bersama aku, bersama anak-anak, wahai suamiku. Ibarat zaman sekarang waktunya kerja aktif, seorang suami ngomong sama istrinya, saya izin itikaf ya, di masjid gak kerja.
Bagaimana istri zaman sekarang? Ya, bisa cekcok itu. Tapi lihat, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah ingin menyendiri di Gua Hira, maka digenah-genahkan, kata orang Surabaya ya, digenah-genahno sama Khadijah. Artinya dipersiapkan, ini makanannya, ini minumannya, bontot kalau kata orang sini ya. Dibuatkan makanan untuk perbekalan, dibawa Rasulullah SAW ke bukit atau ke Gua Hira. Kalau sudah habis perbekalannya, turun dibekali lagi sama Khadijah. Subhanallah, istri yang setia dikala susah dan duka. Akhirnya ketika Rasulullah kembali itu berhari-hari itu Rasulullah, Allah jadikan Rasul suka menyendiri. Akhirnya ketika Rasulullah SAW ada di bukit itu, maka apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jibril. Ya, kaget Rasulullah SAW, dan kemudian Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca. Maka Rasulullah diambil dan didekap oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah hilang tenaganya. Maka dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril berkata, Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca. Maka didekap lagi oleh Rasulullah, oleh Jibril, didekap lagi. Setelah itu dilepas sampai ya diperintah lagi Iqra untuk ketiga kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama. Melihat makhluk yang aneh mendekap Rasulullah, dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Maka Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah turun ya sampai di rumahnya. Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Langsung diselimuti sama Khadijah radhiyallahu anha. Diselimuti sama Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dalam kondisi reda ditanya, ada apa wahai suamiku tercinta? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir, aku takut ada sesuatu yang menimpa diriku. Ketika aku di gua ketemu sama makhluk, aku diberi ucapan, aku didekap sampai hilang tenaga, aku diceritakan sama Khadijah. Apa kata Khadijah? Lihatan istri yang solehah. Khadijah mengatakan, wallahi ma yuhzikallah abada, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahima, kau adalah orang yang selalu nyambung tali rahim. Wa tahmilul kal, kau selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Wa taksibul maktum, membantu orang yang kurang. Kau menolong orang yang kesulitan, menolong orang yang didolimi. Wa takrid dhaif, dan kamu selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu membantu orang yang didolimi, membantu orang yang dalam keadaan hak. Fantolaqat bi, bahkan dalam riwayat, perhatikan, dalam riwayat Sayyidah Khadijah mengatakan, la takhaf, jangan kau takut wahai suamiku, arju antakuna nabiyya hadhil ummah, aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Fantolaqat bi, maka Rasulullah diajak oleh Khadijah kemana? Rasulullah diajak Khadijah ke seorang laki-laki yang paham Injil, bisa bahasa Hebreu, bisa bahasa Ibrani, namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ammi Khadijah, sepupunya Khadijah. So, perhatikan ya, ini menunjukkan kecerdasannya Khadijah. Ketika Rasulullah menemui makhluk yang aneh, mendapatkan wahyu dari langit, Iqra sampai selesai, Rasulullah ketakutan, maka pertama yang dilakukan oleh Khadijah adalah menenangkan Nabi, tidak menanyai, terus diselimuti, ditunggu sampai tenang. Setelah tenang ditanyai, ada apa? Dijawab begini. Setelah itu apa? Ngasih motivasi. Subhanallah. Jangan takut wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu. Kamu menolong orang yang susah, kamu selalu nyambung silaturahim, kamu menolong orang-orang yang membutuhkan, kamu menolong orang yang dizalimi, kamu muliakan tamu.
Kamu nyambung tali rahim, gak mungkin Allah menghinakan dirimu. Kamu pasti ditolong oleh Allah, jangan takut. Dan aku berharap kamu adalah nabinya umat ini. Tidak cukup di sini, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Cari solusi. Subhanallah ya, menenangkan suami, ngasih motivasi kepada suami, dan ngasih jalan keluar. Sulit cari wanita kayak gini, sulit. Maka cari solusi. Apa solusinya? Perhatikan, solusinya pada waktu itu Khadijah tidak membawa Rasulullah ke dukun, karena pada waktu itu kaum jahiliyah, kalau ada kayak gitu-gitu itu biasanya dibawa ke dukun, dibawa ke kahin. Dan pada waktu itu Khadijah tidak membawa Rasulullah ke kahin, dukun, enggak, tapi dibawa ke orang yang paham, ahli kitab. Menunjukkan kecerdasannya Khadijah. Dibawa ke orang yang paham Alkitab, yaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini paham tulisan Ibrani, dia paham Taurat, paham Injil. Maka setelah datang, diceritakan oleh Rasulullah, aku ada di gua, ketemu makhluk seperti ini, aku didekap, aku disuruh membaca Iqra, aku gak bisa membaca. Sampai 3 kali terus aku diberi wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sampai selesai, maka aku takutan, aku kembali dan diceritakan semuanya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa. Yang menemuimu di gua itu adalah namus yang dahulu pernah Allah turunkan kepada Musa. Namus itu siapa? Namus adalah malaikat Jibril dalam bahasa Taurat. Ya laitani fiha jada'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Setelah mendengarkan cerita itu, maka Waraqah mengatakan, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Seandainya aku nanti masih hidup ketika umatmu mengusir dirimu. Maka Rasulullah kaget. Ya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Rasulullah kaget dong. Selama ini Rasul dicintai orang Quraisy. Selama ini Rasul itu dicintai, semua memanggil Rasulullah Al-Amin, semua orang cinta Nabi. Tapi sudah dikasih kabar sama Waraqah ini bahwa yang datang kepadamu itu adalah Jibril. Seandainya umurku masih panjang, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Maka Nabi terheran-heran, masa aku diusir? Aku orang Quraisy semua cinta aku. Apakah mereka akan mengusir aku, kata Rasulullah? Maka dijawab sama Jibril alaihissalam, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali pasti akan disakiti. Seandainya aku menjumpai harimu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat dahsyat. Seandainya waktu itu nanti terjadi, aku masih hidup, aku akan membelamu. Tapi tidak selang berapa waktu, wafatlah Waraqah bin Naufal. Ikhwatal iman, hadis tadi itu menunjukkan kembali ke materi tentang Khadijah, tentang satu kesetiaan. Bagaimana istrinya seorang dai itu harus mencontoh ibunda Khadijah. Kesetiaan. Suaminya berangkat ke gua, dipersiapkan bekalnya, ditata-tatain yang rapi sama Khadijah. Setia. Yang nomor 2, segera menyambut perintah Nabi. Tidak bantah Nabi. Padahal nasabnya tinggi, kaya raya. Biasanya kalau perempuan gajinya lebih gede daripada suaminya diinjek-injek, suaminya diinjak. Berbeda dengan Khadijah. Dia memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah ini memiliki jiwa seorang yang motivator, selalu motivasi. Wanita solihah dan muslihah, wanita soleh dan mensolehkan orang lain, itu Khadijah. Selalu menyertai dakwah, memberi harapan, memberi solusi. Itulah seorang istri, harus mencontoh Sayyidah Khadijah. Nah, sekarang ikhwatal iman, sekarang dalam materi yang inti. Tadi semuanya juga inti, tapi ini paling penting juga. Sekarang yang akan kita pelajari adalah fadlu Khadijah
binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa saja keutamaan Khadijah? Kalau tadi kan cerita secara umum gitu ya. Nah, sekarang secara terperinci apa saja keutamaannya Ibunda Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang yang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaan Khadijah? Yang pertama, beliau adalah wanita yang dapat salam dari Allah Subhanahu. Gimana dapat salam dari Allah? Assalamualaikum, keselamatan bagimu, tapi yang ngomong Allah Subhanallah. Seandainya Khadijah itu nggak punya keutamaan kecuali satu ini saja, itu sudah nggak ada yang bisa nandingi sudah. Keutamaan pertama, Khadijah ini wanita yang dapat salam dari Allah. Assalamualaikum, keselamatan bagimu wahai Khadijah, dari Allah. Dan Khadijah ini, itu yang pertama, dapat salam dari Allah. Yang kedua, Khadijah ini wanita dapat salam dari malaikat Jibril. Dan yang nomor tiga, Khadijah ini dijamin surga. 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, hadisnya jadi satu. Ini saya ulangi keutamaannya Khadijah. Yang pertama, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah Rasul Malaika, pimpinannya para malaikat, datang membawa wahyu. Dan ini Jibril berkata ke Rasulullah, sampaikan salamku kepada Khadijah dari Allah dan dari diri. Subhanallah. Kemudian dijamin masuk surga di 1, 2, 3. Mana hadisnya? Perhatikan. Dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, Ata Jibrilu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat. Perhatikan. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat. Ini Khadijah datang. Rasulullah dikasih kabar Jibril kalau Khadijah datang. Hadhihi Khadijatu qad atat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Khadijah telah tiba. Wa ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun. Ya Rasulullah, Khadijah datang, dia membawa bejana, wadah, dan membawa lauk, dan membawa makanan dan minuman. Perhatikan, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Ya Rasulullah, jika Khadijah datang dan tiba, tolong sampaikan salam. Faqra 'alaiha, ucapkan salam kepadanya, min rabbiha, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Khadijah binti Khuwailid mendapatkan salam dari Allah. Subhanallah. Adakah keutamaan melebihi keutamaan ini? Seandainya Khadijah nggak punya keutamaan sama sekali kecuali satu saja, dapat salam dari Allah. Assalamu alayki ya Khadijah, keselamatan bagimu Khadijah. Allah yang ngomong. Ya Rasulullah, kalau sudah tiba Khadijah, sampaikan salam dari Tuhannya yaitu Allah. Wa minni, dan sampaikan salam dariku. Siapa? Malaikat Jibril. Dapat salam dari malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan kepada Khadijah, wahai Rasulullah, bahwa dia mendapatkan istana di surga. Min qasobin, dari mutiara, emas, perak. La sohoba fihi, tidak ada kegaduhan di dalamnya. Tidak ada kegaduhan, kecekcokan di dalamnya. Mengapa? Dalam riwayat dikatakan bahwa sohob ini ikhtilatus sob, omongan yang meninggi, omongan yang
banyak celotehan gitu loh, omongan yang rame. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika datang Khadijah sampaikan kepadanya Allah mengucapkan salam kepadanya dan juga malaikat Jibril mengucapkan salam kepadanya, dan sampaikan bahwa Khadijah mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan emas, perak, mutiara. Kemudian la sohoba fihi, tidak ada kegaduhan di dalamnya. Wala nasoba, dan tidak ada kepayahan, kecapean di dalamnya. Perhatikan, mengapa dikatakan Khadijah mendapatkan rumah dari emas dan perak, dari mutiara, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya. Kenapa kok ada kata-kata tidak ada kegaduhan? Karena Khadijah selama menjadi istrinya Rasulullah tidak pernah membuat gaduh Rasulullah. Karena Khadijah ketika menjadi istri Rasulullah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Maka diberi istana yang tidak ada kegaduhan. Kenapa? Karena waktu di dunia dia nggak pernah mengangkat suara ke Rasulullah. Wala nasoba, dan rumah yang tidak ada keletihan, kecapean. Kenapa? Karena Khadijah sudah letih di dunia mendampingi Rasulullah dalam dakwah, terlunta-lunta dalam dakwah. Nanti saya ceritakan bagaimana Khadijah dalam suka dan duka bersama Rasulullah. Makanya diberi istana di surga terbuat dari emas, tidak ada kegaduhan. Karena Khadijah waktu jadi istri gak pernah meninggi suaranya kepada Nabi, maka diganjar oleh Allah istana di surga yang tidak ada kegaduhan. Wala nasoba, dan tidak ada kepayahan dan keletihan. Kenapa? Karena keletihan dan kepayahan sudah dilakukan oleh Khadijah waktu ada di dunia. Hartanya untuk dakwah, jiwanya untuk dakwah, semua pikirannya dicurahkan untuk menemani Rasulullah dalam jalan dakwah. Itulah Khadijah, maka diganti oleh Allah. Itu ya, jadi keutamaan yang pertama mendapatkan salam dari Allah, yang kedua mendapatkan salam dari Jibril, yang ketiga dijamin masuk surga, diberi istana yang di dalamnya tidak ada kepayahan, keletihan dan kegaduhan. 3. Yang nomor 4, keutamaan Khadijah yang nomor 4 adalah annaha khairu nisa'il alam atau khairu nisa'il ummah. Khadijah adalah wanita terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'iha, yani khairu nisa'il ummah atau khairu nisa'il jannah Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Wa khairu nisa'iha, dan sebaik-baik wanitanya juga adalah Khadijah. Rasulullah tidak pernah berkata khairu nisa'id dunya atau khairu nisa'il jannah Aisyah, tidak pernah. Tapi kalau Khadijah, Rasulullah ngomong khairu nisa'iha Khadijah, sebaik-baik wanita surga atau dunia adalah Khadijah. Itu menunjukkan keutamaan luar biasa. Stempel Nabi wanita terbaik. Itu yang nomor 3. Ya, wanita yang terbaik, setara dengan Maryam atau Bunda Maria. Ya, Maria binti Imran, ibundanya Yesus, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Setara dengan itu, digabungkan Nabi, Maria dan Khadijah. Itu menunjukkan kemuliaan. Nomor 4, nomor 5 ya. Ya nomor 5 sih. Keutamaan nomor 5. Khadijah ini kebaikannya selalu dikenang dan disebut-sebut Nabi meskipun sudah wafat. Kebaikannya selalu dikenang-kenang Nabi, disebut-sebut Nabi di depan istri-istrinya yang masih hidup. Kerabatnya Khadijah diperhatikan Rasulullah.
Dan Rasulullah mengatakan Khadijah tidak tergantikan oleh wanita manapun. Hal ini semua membuat Aisyah cemburu kepada Khadijah. Saya ulangi ya, nomor 5 panjang loh, nomor 5 ini. Nanti hadisnya saya baca. Poinnya nomor 5, keutamaan Khadijah adalah, nomor 5 ini agak panjang. Kebaikannya Khadijah selalu dikenang Nabi dan diingat-ingat Nabi, disebut-sebut Nabi di depan istri-istrinya yang lain yang masih hidup. Dan kerabat-kerabatnya Khadijah diperhatikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang jika mencintai seseorang, maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh orang yang ia cintai. Karena Rasulullah mencintai Khadijah, maka Rasulullah pun mencintai siapapun yang dicintai Khadijah. Makanya ketika Khadijah wafat terus diingat-ingat, dikenang-kenang. Dan kerabat-kerabatnya Khadijah, teman-temannya Khadijah selalu diperhatikan Rasulullah. Karena orang itu kalau mencintai seseorang, maka dia akan belajar mencintai siapa saja yang dicintai oleh orang yang ia cintai. Dan Rasulullah berstatement tidak ada wanita yang mampu menggantikan Khadijah. Dan Rasulullah tidak mencabut statement itu. Tidak ada yang mampu menggantikan posisi Khadijah di sisi Rasulullah. Hal itu semuanya membuat Aisyah cemburu yang tidak pernah Aisyah cemburu kepada wanita manapun melebihi Khadijah. Padahal saingannya sudah wafat itu. Tapi Aisyah cemburu. Kalau Aisyah cemburu misalnya sama Ummu Salamah wajar, masih hidup. Itu pun gak cemburu. Yang paling dicemburi Aisyah adalah Khadijah, padahal sudah wafat. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Perhatikan. Wa min hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa wafaihi laha ma rawahul Bukhari wa Muslim. Dan yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah dan bagaimana setianya Nabi kepada Khadijah, riwayat Bukhari Muslim ini. Perhatikan. Aisyah pernah berkata, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi, maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Kata Aisyah, tidak pernah aku cemburu terhadap seorang pun dari wanita-wanitanya Rasulullah. Tidak pernah aku cemburu atas seorang pun dari istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Rasulullah selalu nyebut-nyebut Khadijah. Ini dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah seperti ini. Yang ngomong ini siapa? Aisyah. Padahal wanita yang paling dicintai Nabi itu Aisyah. Setelah wafatnya Khadijah, Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Rasul selalu nyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Rasul selalu membuat istri-istrinya itu cemburu dengan dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah seperti itu. Wa rubbama dzabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'a. Kadang-kadang Rasulullah menyembelih domba, menyembelih kambing, terus Rasulullah memotong-motong tulangnya dan memotong-motong bagiannya. Setelah itu Rasulullah mengutus seseorang, tolong kasihkan ini ke kerabat-kerabatnya Khadijah, tolong kasihkan daging-daging ini ke teman-temannya Khadijah, tolong kasihkan ini ke sanak kerabatnya Khadijah. Subhanallah, padahal sudah mati Khadijah, sudah wafat, tapi Rasulullah masih cinta. Dan di antara cara mencintai orang yang sudah wafat adalah cintailah sanak kerabatnya. Rasulullah tidak pernah berkhianat kepada Khadijah, tidak pernah. Rasulullah selalu setia kepada Khadijah meskipun sudah wafat. Rasulullah menyebut-nyebut kebaikannya di depan istri-istrinya yang masih hidup. Rasulullah kalau ada makanan, kalau ada hewan, ada daging, maka Rasulullah berkata kepada seorang, tolong kasihkan ke kerabatnya Khadijah, tolong kasihkan ke temannya Khadijah, tolong kasihkan ke adiknya Khadijah, ke mbakyunya Khadijah. Wanita itu kalau setia dan berkorban untuk suaminya, dia tidak akan dilupakan oleh suaminya. Meskipun sudah mati, akan terus didoakan, akan terus diingat-ingat. Dan itulah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ikhwatul iman, saking terus-terusan diucapkan,
Sampai Khadijah ini marah, ya cemberut lah. Dan Aisyah berkata, innaha kanat wa kana li minha walad. Maaf, Aisyah mengatakan, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini gak ada wanita lain kecuali Khadijah. Saking seringnya Nabi ngomong Khadijah, sampai cemburu Aisyah dan mengatakan seakan-akan di dunia ini gak ada wanita lain selain Khadijah. Antum tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Mengomentari apa yang dilakukan Rasulullah, mengatakan innaha kanat wa kanat. Dahulu Khadijah melakukan ini, dahulu Khadijah melakukan itu, dahulu Khadijah berkorban ini, dahulu Khadijah susah bersamaku dalam saat ini. Disebutkan Nabi, wa kana li minha walad, dan darinya lah aku memperoleh anak yang banyak. Dalam riwayat yang lain, perhatikan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah padahal sudah wafat. Padahal Rasulullah punya istri lain yang masih gadis seperti Aisyah radhiyallahu anha, yang cantik seperti Sofia, seperti Ummu Salamah, cantik-cantik istrinya Nabi. Kalau ada orang ngomong boleh poligami, tapi harus poligami sama wanita-wanita yang sudah jadi janda. Kan biasanya kan ibu-ibu kan ngomong kayak gitu. Kalau mau nyontoh Rasulullah berpoligami, harus yang janda-janda yang tua-tua seperti Rasulullah. Kata siapa? Rasulullah istrinya itu muda-muda. Janda iya, tapi muda. Ummu Salamah, Sofia, bukan yang umur 60 tahun jandanya. Ya, jadi jangan salah paham gitu ya. Maka Rasulullah SAW, kalau seandainya Rasulullah itu hanya dari satu sisi aja, lebih muda, lebih cantik misalnya, tentu Rasulullah melupakan. Tapi ini tidak nih. Padahal ada Aisyah, ada Sofia, wanita Bani Israel yang masuk Islam, ada Ummu Salamah, ada istri-istri yang cantik-cantik luar biasa. Tetapi tetap toh seperti itu, Rasulullah mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, perhatikan, istadzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita bernama Halah bintu Khuwailid. Beliau ini adalah ukhtu Khadijah, saudarinya Khadijah. Datang ke Rasulullah. Fa'arafa, Rasulullah tahu ini adiknya Khadijah. Ini adalah saudarinya Khadijah. Rasulullah tahu. Fa'arafa. Kemudian fa'arafa isti'dzana Khadijah farta'a faqal Allahumma Hala bintu Khuwailid. Maka Rasulullah SAW menyambut Hala binti Khuwailid, dan Rasulullah mengatakan Allahumma Hala bintu Khuwailid. Ya Allah, inilah Hala binti Khuwailid. Inilah saudarinya Khadijah binti Khuwailid. Disambut, dimuliakan. Adiknya Khadijah ini, maksudnya kerabatnya Khadijah yang masih hidup, dimuliakan Nabi. Ketika datang Nabi sumringah, Nabi senang, Nabi mendoakan, Nabi menunjukkan sikap ridho terhadap keluarganya Khadijah yang baru datang. Dan Rasulullah mengatakan Allahumma Hala bintu Khuwailid. Ya Allah, Hala bintu Khuwailid. Seakan-akan senang dengan kehadirannya, mendoakannya, berbuat baik kepadanya. Fahirtu, kata Aisyah, aku cemburu. Bayangkan, aku cemburu, padahal mati loh. Padahal Khadijah sudah wafat, dicemburui sama Aisyah. Fakultu ma tadkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra'us sidqain au sidqaini. Kenapa engkau selalu mengingat-ingat wanita tua itu? Di antara wanita-wanita tua Quraisy, kenapa kau selalu mengingat-ingat dia? Halakat fid dahar, yang sudah lama meninggal dunia. Fa'abdalakallah khairan minha. Ya Rasulullah, kenapa kau sebut-sebut namanya Khadijah? Kok terus-terusan terus? Padahal Allah menggantikan untukmu yang lebih baik dari Khadijah. Garis bawah ini. Garis bawah ucapannya Aisyah. Garis bawah. Aisyah mengatakan, fa'abdalakallah khairan minha. Ya Rasulullah, kenapa kau nyebut Khadijah terus? Padahal Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik darinya. Maksudnya aku gitu, maksudnya Aisyah. Kenapa kok masih disebut terus Khadijah padahal sudah lama wafat, orang tua?
Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang masih gadis, yang cantik. Kenapa kau sebut-sebut terus? Padahal Allah sudah menggantikan yang lebih baik. Apa jawaban Rasulullah? Dan bagaimana jawaban Rasulullah mengomentari omongannya Aisyah? Perhatikan. Rasulullah mengatakan, ma abdalani Allah khairan minha. Tidak pernah Allah menggantikan untukku, tidak pernah Allah menggantikannya yang lebih baik dari dirinya. Tidak pernah Allah menggantikan seseorang untukku menjadi istriku setelah kematian Khadijah yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Qad amanat bi, Khadijah telah beriman kepadaku. Idh kafaru biyan nas, ketika manusia semuanya kafir terhadap aku. Wasaddaqatni idh kadzdzabani nas, dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku ketika semua manusia mendustakan ajaranku. Wawasatni bimaliha idh haramani nas, dialah orang yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwaku ketika manusia bakhil terhadap dakwaku, ketika mereka bakhil untuk mengeluarkan hartanya kepadaku. Wa razaqani Allah waladaha id haramaniya auladun nisa, dan kata Rasulullah SAW, dan Allah telah memberiku rezeki berupa anak-anak darinya yang tidak aku jumpai, yang tidak aku dapatkan dari wanita-wanita lain selain Khadijah. Subhanallah, diingat-ingat terus sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kok disebut terus sih nama Khadijah? Kan sudah wafat lama, orang tua itu sudah wafat, kok diingat-ingat terus? Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik dari Khadijah. Kata Rasulullah, tidak pernah Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Dialah wanita yang pertama beriman ketika manusia semuanya mengkafiri aku. Dialah orang yang pertama kali membenarkan risalahku ketika semua manusia mendustakannya. Dialah orang yang berkorban dengan seluruh hartanya di jalanku ketika seluruh manusia bakhil terhadap perjuanganku. Dan darinya aku memperoleh anak yang tidak aku jumpai dari wanita-wanita yang lain. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ikhwatal iman, sekarang keutamaan yang nomor berapa ini? Nomor 6 ya, yang terakhir. Setelah itu silakan kalau ada pertanyaan. Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Anaknya orang kaya, terpelajar, bangsawan, kaya raya, terhormat, punya nasab tinggi, tapi tidak pernah satu langkah pun menyelisih Rasulullah SAW. Beliau termasuk orang yang ikut terlockdown di Syi'ib Abi Thalib. Beliau juga diboikot, hidup di lembah, diboikot sama penduduk Mekah. Tidak ada makanan, diajak ngomong gak ada yang mau menerima omongan, ngucap salam gak ada yang jawab, mau beli gak ada yang mau juali, mau jual gak ada yang beli. Benar-benar diboikot, sehingga Rasulullah dan kerabatnya dan Khadijah radhiyallahu anha ada di lembah terasing, di lockdown, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ada makanan di situ. Dalam riwayat sampai Rasulullah dan para kerabatnya itu makan dedaunan, karena nggak ada yang dimakan. Dan itu Khadijah itu ada di situ, ikut di situ, padahal dia orang terhormat, bangsawan, punya banyak keluarga, tapi dia rela bersama Rasulullah diboikot di lembah itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 50 tahun wafat ibunda Khadijah binti Khuwailid, maka Rasulullah sedih luar biasa. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah sedih luar biasa. Dialah sandaran Rasulullah SAW setelah bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anak Rasulullah. Khadijah adalah istri yang baik bagi Rasulullah SAW. Dia berkorban nyawanya, hartanya, seluruhnya dicurahkan untuk kekasih tercintanya Rasulullah SAW. Ikhwatul iman, Khadijah radhiyallahu anhu wafat
wa kanat wafatuha ba'da bi'tsatin Nabi alaihi salam bi asyri sinin. Beliau wafat setelah masa kenabian 10 tahun. Ketika Rasulullah 10 tahun diangkat jadi nabi, umur 40 tahun sampai 50 tahun beliau wafat pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, yaitu hari ke-8, sebagian mengatakan 8 Ramadan, sebagian ada mengatakan 7 Ramadan. Ya. Fa'aqamat ma'ahu khamsan wa ishrina sana. Khadijah bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Ya. Wa yudhkar bisyar amul huzn, dan pada hari atau pada tahun wafatnya Khadijah, para ahli tarikh menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid disebut oleh para ulama amul huzn, yaitu tahun kesedihan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Anda mengingat Sayyidah Khadijah, yang beliau adalah istri Rasulullah di dunia dan istri Rasulullah di akhirat, jangan pernah punya pikiran bahwa nanti Rasulullah ketemu Khadijah itu orang tua. La, di surga gak ada orang tua. Nanti di surga Rasulullah SAW akan dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah sebagai seorang perawan. Jadi kalau mengingat Khadijah nanti di akhirat, jangan mikir beliau itu janda tua. La, di akhirat beliau adalah gadis perawan cantik. Ya, kalau di dunia menikah sama Rasulullah dalam kondisi janda lebih berumur daripada Rasulullah, tapi di akhirat tidak. Karena di akhirat gak ada tua, semua dimudahkan, semua jadi gadis. Dan Khadijah akan bersanding dengan Rasulullah SAW di surganya yang luas kelak nanti, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya, bersama ummahatul mukminin di surganya yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke saudara moderator. Kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Fadlan Faham Sa'il CMAI Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Tiba di sesi kedua ini, yakni sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, antum dapat mengirimkan melalui pesan singkat ke nomor 0873 kali 04 kali 846, atau bagi antum yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi nomor 031 3710 210. Oke Ustadz, di sini akan saya bacakan terkait pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya orang yang mengawini perempuan yang sudah hamil, yang sedang hamil? Apakah sah perkawinannya, dan bagaimana status istri dan anak perempuannya bisa jadi mahram pada bapak suaminya? Khilaf para ulama ya, masalah boleh apa tidak menikahi wanita dalam kondisi hamil. Ini pertanyaannya ini, apakah yang menikahi itu yang berzina dengannya atau laki-laki lain? Tidak ada keterangan. Jika itu memang ini ada khilaf panjang di antara para ulama ya. Ustadz Mubarak Ba Mu'alim tesisnya masalah ini. Jadi saya berharap saudaraku yang bertanya, nanti kalau Ustadz Mubarak Ba Mu'alim ngisi, tolong ditanyakan, karena beliau punya tesis. Tesis itu penelitian ilmiah S2 dengan judul ya, anak hasil zina. Hukum anak hasil zina. Apakah boleh dinisbatkan ke bapaknya? Otomatis di situ ada pembahasan boleh nggak menikahi ibunya yang dalam kondisi mengandung, dan banyak itu rentetan hukumnya ya. Dan yang saya pernah baca dari beliau merojihkan apa yang dirojihkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merojihkan boleh, dan anaknya boleh dinisbatkan ke bapaknya selama bapaknya itulah yang dulu menghamili ibunya. Itu ya, wallahu a'lam. Saya sarankan lebih baiknya silakan ditanyakan ke Ustadzuna Mubarak Ba Mu'alim, karena beliau paham betul insya Allah dalam masalah ini, karena beliau punya tesis yang sudah dikaji ilmiah dan sudah diuji oleh para pakar, dan insya Allah beliau lebih
memberi jawaban yang sempurna. Wallahu a'lam. Kita ucapkan jazakumullah khairan dan semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Kita beralih ke pertanyaan melalui layanan WA Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bila kita sebagai wanita berharap bisa memiliki sifat dan adab yang baik dari Ibunda Khadijah yang merelakan segala harta dan jiwanya kepada Rasulullah, tentunya beliau begitu karena mendapatkan perilaku yang sama dari Rasulullah. Namun bagaimana bila kita juga berharap suami kita bisa meneladani Rasulullah agar kita bisa juga memiliki kerelaan seperti Khadijah? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Yang panjenengan sampaikan betul adanya. Kenapa Khadijah baik seperti itu? Karena Rasulullah adalah suami yang baik. Kita jangan berharap menjadi seorang, kita jangan berharap istri kita menjadi istri yang baik kalau kita tidak menjadi orang baik. Dan sebaliknya jangan berharap suami kita menjadi suami yang baik kalau kita tidak menjadi istri yang baik. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Jika suami memperlakukan wanita dengan hormat, memuliakan wanita, menyayangi wanita, menempatkan pada tempatnya, maka insya Allah akan memperbaiki istrinya. Makanya di antara doa kita kan Allahumma aslih li zaujati. Ya Allah, perbaikilah. Allahumma aslih nafsi. Ya Allah, perbaikilah diriku. Dan dengan perbaikan diriku itu perbaikilah istriku ya Allah. Makanya sebelum kita minta kepada Allah untuk memperbaiki istri kita minta kepada Allah untuk memperbaiki diri kita. Bagi seorang istri, sebelum Anda berharap agar Allah memperbaiki suami Anda, berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaiki diri Anda. Yang mana dengan kebaikan Anda itulah Allah akan memperbaiki suami Anda. Begitulah rumah tangga. Take and give. Harus seperti itu. Kalau pincang salah satunya akan pincang nanti. Jadi memang harus dua-duanya. Orang baik akan ditemukan orang yang baik. Kalau ingin punya istri seperti Khadijah, ya jadilah orang seperti Rasulullah. Ya, dan seterusnya. Jadi harus timbal balik, saling menghargai, saling mencintai, dan dimulai. Sudah, jangan banyak nuntut lah. Kalau seorang istri, saya ingin jadi Khadijah, mulailah dengan yang baik, kasih motivasi kepada suami, tutur katanya dijaga, senangkan suami. Insya Allah dari kelemah lembutan itu suami akan tersentuh dan akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, seorang suami ingin memiliki seorang istri yang baik, sudah jangan banyak nuntut kepada istrimu, jangan. Mulailah dari dirimu. Mulai dengan ngasih perhatian yang lebih, sayangilah dia, kasih nafkah yang cukup. Dengan sendirinya insya Allah istri akan mengimbangi suami untuk menjadi lebih baik. Jadi memang itulah rumah tangga, harus berusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba mengangkat telepon yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun barakallahu fiik, sudah dibukakan pintunya oleh Ustaz Ayub, Ustaz Aziz dan Ustaz Ahmad. Ya, Ibu. Matur nuwun barakallahu fiik. Yang terhormat Bapak Ustaz Fadal Fahamsyah, Hafizahullah gitu ya. Ya, Ibu. Mau tanya ini Ustaz, di luar tema Ustaz. Tetapi itu terkait saya dengan Rasulullah. Iya. Saya ingin bicara sedikit tentang orang yang mau nyolong itu Ustaz, mau ngangkat jasadnya Rasulullah nyusewu dari makam beliau, mau tolong gimana Ustaz? Mau pencerahannya. Itu sebenarnya siapa yang mau nyolong itu? Matur banuwun mau masalah-salah asal barokatuh barokafikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini ada yang bertanya Ustaz, Ibu Umahat yang mau menanyakan mengenai Afan Ustaz, ini di luar tema. Bagaimana pendapat Ustaz terkait orang yang ingin mengambil atau mencuri jasad Rasulullah Ustaz? Hukumnya haram ya. Jadi jawabannya gitu, haram. Untuk apa dicuri?
melukai mayat biasa aja itu dosa. Padahal ini mayatnya Rasulullah SAW, kurang adab dengan Rasulullah. Jadi jawabannya singkat. Bagaimana pendapat Anda tentang orang ingin mencuri jasad Rasulullah? Jawabannya haram, min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar. Karena itu tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Itu jelas ya. Jadi haram, tidak boleh. Ya Allah. Alhamdulillah, semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita ajukan pada pagi hari ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz ingin bertanya, apakah perempuan melamar laki-laki termasuk sunnah? Karena Ibunda Khadijah melamar Rasulullah. Jazakallah khairan, Ustaz. Kata siapa? Ibunda Khadijah melamar Rasulullah? Saya tadi nggak nyampaikan gitu. Yang melamar Rasulullah melamar Khadijah. Jadi begini, di zaman jahiliyah itu ada model-model pernikahan. Tadi sudah saya ceritakan kan. Di antaranya yang tadi itu saya ulangi panjang ya. Tapi pernikahan model Rasulullah sama Aisyah, ini pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah yang ditetapkan dalam Islam. Jadi saya ulangi, bukan Khadijah melamar Rasulullah. Enggak, saya tadi nggak ngomong gitu. Yang melamar tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulangi ya, biar tidak salah paham. Jadi tadi itu Khadijah menyampaikan unek-uneknya kepada siapa tadi? Nafisa. Nafisa menyampaikan ke Rasulullah. Bas sebatas itu aja. Dan Rasulullah setuju. Langkah selanjutnya Rasulullah datang ke paman-pamannya. Dan Rasulullah bersama paman-pamannya datang ke keluarganya Khadijah. Untuk apa? Meminang. Untuk melamar. Ya, jadi jawabannya yang melamar adalah Rasulullah. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca di sini ya. Mana tadi? Nah, ini nih. Fakallama Rasulullah a'mamahu. Rasulullah menyampaikan ini ke paman-pamannya. Fadhahabu, maka paman-paman Nabi ya ila ammi Khadijah, maka paman-paman Rasulullah pergi ke pamannya Khadijah karena bapaknya Khadijah sudah wafat. Fadhahabu ila ammi Khadijah, maka para paman-pamannya Nabi, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, ya mungkin Hamzah dan yang lain masih banyak. Pamannya Nabi kan pada waktu itu masih banyak. Nanti Nabi ketika umur 40 tahun, pamannya yang tersisa cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas sama Hamzah. 2 mati kafir, 2 masuk Islam. Abu Thalib, Abu Lahab mati kafir, Abbas, Hamzah masuk Islam. Tapi ini kan Rasulullah umurnya 25, masih kemungkinan banyak paman-paman yang lain belum wafat. Maka paman-pamannya Nabi datang ke keluarganya Khadijah. Untuk apa? Ya, khotobuha, untuk melamar Khadijah. Jadi jawabannya yang melamar siapa? Yang melamar adalah Rasulullah. Tetapi perhatikan, masih belum selesai ini ya. Tetapi boleh seorang wanita menawarkan dirinya, itu boleh. Ya, boleh. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya nikahilah aku ya Rasul. Maka Rasulullah melihat wanita ini dari ujung rambut sampai ke bawah. Maksudnya itu dari atas ke bawah dilihat sama Nabi. Tapi Nabi kurang tertarik. Itu sah, boleh. Boleh untuk menolak, boleh. Itu kan pilihan. Boleh lanjut, boleh tidak. Tapi Rasulullah kurang berkenan. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, nikahkan aku sama wanita ini. Ya sudah, nikahilah. Kamu punya apa? Maharnya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali sarung ini. Sarung kalau dipakai kamu, istrimu nggak pakai. Kalau dipakai istrimu, kamu nggak pakai. Gimana? Ya sudah, kalau gitu kamu cari cincin, meskipun terbuat dari apa? Dari besi. Nyari-nyari nggak ketemu. Nggak punya juga. Ini bodoh nekat ini ya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kamu punya bacaan Quran? Iya ya Rasulullah, sudah, ajarilah ini istrimu ini, kamu nikah dengan Al-Quran tadi. Ya, tapi situ tadi Rasulullah nggak mengingkari. Rasulullah nggak mengatakan, kamu ini wanita nggak punya malu, masa nawar-nawarkan. Nah, Rasulullah nggak ngomong gitu kok. Rasulullah dalam artian setuju dengan apa yang diperbuat, cuma memang nggak cocok gitu loh. Tapi Rasulullah nggak mengingkari.
Jadi wanita boleh datang ke orang yang dianggap baik selama tidak menimbulkan fitnah, ya. Seperti Khadijah tadi itu loh, melalui perantara yang baik boleh menawarkan diri ke orang baik, itu boleh selama nggak ada fitnah. Dan termasuk sunnahnya para sahabat dulu, sunnahnya salaf adalah tidak merasa itu aib menawarkan putrinya ke laki-laki. Penting itu, ya penting. Umar bin Khattab menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar. Umar ya menawarkan putrinya kepada Utsman. Rasulullah menawarkan putrinya ke siapa? Ke Utsman bin Affan. Itu bukan aib. Jadi yang jadi bapak-bapak, yang jadi emak-emak, kalau putrinya sudah waktunya menikah, bukan aib untuk menawarkan ya putrinya kepada seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang tepat. Itu bukan aib, tidak apa-apa. Itu dilakukan oleh para sahabat Muhammad SAW, termasuk juga menawari diri. Ya, di sini ada Mas Syebib misalnya, ditawarkan ke Mas Syebib, ya Mas Syebib ya, atau ditawarkan ke Ustadz yang belum nikah misalnya, ya biar nggak salah paham. Bisa, tidak apa-apa, ya asalkan tadi dengan cara yang terbaik, tidak terjadi fitnah. Misalnya ada wasilah seperti dilakukan Khadijah tadi. Khadijah kan nggak datang ke Nabi, tapi toh seandainya datang nggak apa-apa selama aman dari fitnah. Karena ada dalil, wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah aku serahkan diriku kepadamu, tapi Rasulullah nggak cocok dan Rasulullah nggak mengingkarinya, berarti boleh ya, wallahu a'lam. Jadi jawabannya apakah boleh seorang wanita menawarkan diri ke laki-laki? Jawabannya boleh. Tapi kalau pertanyaannya Khadijah melamar Nabi, lah yang ngelamar siapa? Tetap Nabi yang melamar Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sayyidah Khadijah, begitulah kita mengenal salah satu sosok istri Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai literatur sirah Nabi, disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam salah satu karya beliau, yaitu Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah tersebut diantaranya adalah: pertama, Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, dikisahkan dalam kitab karya Syed Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat sholat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Sayyidah Khadijah merupakan Abdulun Nisa al-Mustafa bil al-Tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana terekam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamina Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asya imro'atu Fir'aun, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Asya, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah.
yaitu bab Padoil Khadijatul Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. 3. Semua putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. 4. Nabi senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kemudian Nabi SAW memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, "Aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya termasuk keluarganya." 5. Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi yang sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu, sampaikan salam dari Rabbmu dan dariku untuknya." 7. Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Ismail ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Auf, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga?" Jawab Abdullah bin Auf, "Ya, benar. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari qasab, jabarjad, dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Sahabat yang beriman, demikian adalah beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga kita dapat meneladani keluhuran perjuangan dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.